Allah Subhanahu wa taala dengan kebid'ahan tersebut. Kalau orang ahli maksiat kan, ya saya ini maksiat. Satu kali saya mau tobat deh. Maka itu ada perkataan salaf, al bid'atu ahabbu ilaihi minal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kalau orang bermaksiat tahu, nanti saya mau bertobat deh. Kalau ahli bid'ah, apa ahli bid'ah? Ahli bid'ah mereka telah mengira dengan perbuatan bid'ah tersebut, yang bid'ah tersebut bukan agama, laisat minhu, bukan dari agama, telah berbuat beribadah dengan hal tersebut. Sehingga dia mempertahankan dengan kebid'ahan tersebut, didatangkan dalil yang dicocok-cocokkan, didatangkan apapun untuk mempertahankan kebid'ahannya. Tadi cerita saya adalah sampai saya masuk ke Islamic Center ya. Di situ ikhwan yazakumullah, di tengah kebingungan saya itu, nanti kalau saya mengikuti manhaj ini, siapa yang saya mau hidup sama siapa, terus kalau saya meninggalkannya gitu kok ternyata tapi kok sepertinya ini yang manhaj lebih sahih, lebih bagus gitu ya. Satu kali saya menghadiri darsnya Ustadz Farid, Ustadz Muhammad gitu. Beliau mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, antum tahu siapa Imam Bukhari yang mengarang sahih, kitab sahih kedua setelah Al-Quran. Pandu itu satu babnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi kewajiban kita ya, berilmu dulu baru berkata dan beramal. Jadi kita ini ya, berkata harus dengan ilmu, beramal juga harus dengan ilmu. Wa illa tentu akan tersesat. Akan seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka itu? Al-maghdub, siapa maghdub? Maghdub adalah ada orang Yahudi. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang sudah dikasih ilmu, tahu bahwa agama itu begini, akan tetapi tidak mau mengamalkannya, bahkan menentangnya. Ad-dhalin, siapa yang tersesat? Orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Karena mereka bagaimana? Tanpa ilmu tapi beramal. Ya nabrak-nabrak. Nggak tahu ini apa ini amalan agama atau enggak. Sehingga kalau kita lihat coba pastor-pastor nggak nikah. Ini biarati nggak nikah. Tapi kenyataannya apa? Terjadi kasus antara mereka sendiri sampai melakukan hubungan sesama jenis gitu. Banyak kan baru berapa tahun yang lalu kan di gereja-gereja Amerika gitu kan, sampai dikupas, muncul di permukaan gitu maksudnya ya. Itu mereka tanpa ilmu tapi beramal. Nah dari situ dari bab itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ana berpikir, oh iya, saya harusnya sebelum menentukan saya mana yang harus saya ikuti, manhaj ini atau ana tetap dalam yang telah ana pelajari dulu, saya harus berilmu dulu. Juga didukung dengan Iqra itu pertama kali yang turun kepada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra ya Muhammad, Iqra. Ma ana biqari. Saya nggak bisa membaca. Saya ini nggak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Ama ana biqari'in. Saya nggak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Iqra madza iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu ikhwan jazakumullah ya. Jadi kita sebelum tentu ana yakin di antara teman-teman ini yakin ada yang mengalami seperti yang saya alami. Banyak, kebanyakan. Iya. Jadi sekarang ini masih di antara dua jalan. Mau kanan atau kiri ya, lurus. Ini mana yang mau saya pegang ya? Gitu ya. Dan alhamdulillah wa nazakumullah, setelah saya mengikuti dars-darsnya Maktabul Jaliyat, ustadz-ustadz kita, Ustadz Syafiq, Ustadz Farid, Ustadz Usman Maki, dan lainnya. Alhamdulillah,
saya merasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saya merasa harus melawan arus. Ya, melawan arus ya tahu sendiri ya berat. Tapi memang begitulah agama ya jazakumullah. Memang begitulah agama. Dari dulu, dari zaman pertama kali diutus seorang rasul, yaitu Nabi Nuh, nggak ada yang rasul itu nggak melawan arus. Semua melawan arus. Menyelisih apa adat-adat yang ada pada zaman umatnya tersebut. Coba kalau kita pikir aja ya. Pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Padahal waktu itu berapa tahun enggak hujan. Coba. Berapa tahun kering kerontang tanah sampai retak-retak. Lah Nuh, kamu ini bagaimana sih? Itu istilahnya dialognya. Orang kering kerontang begini kok buat perahu, buat apa? Gitu kan? Tapi karena wahyu jazakumullah. Seperti saat sekarang ini, kamu ini mau hidup sama siapa? Kalau kamu nggak murudan, kalau kamu nggak tahlilan, kalau kamu nggak selamatan, kalau kamu nggak mitoni, kalau kamu nggak lain-lain, kamu mau hidup sama siapa? Tapi jazakumullah, dalil yang ada, dalil yang sahih mengatakan bahwa hal-hal tersebut bukan dari amalan agama. Sama sekali nggak ada. Adapun kenapa mereka melakukan hal seperti itu, mereka masih belum tahu. Mereka masih belum tahu. Mereka mengatakan, ini yang kami temukan pada bapak-bapakku dahulu. Ya itu. Dan jazakumullah, di sini menurut yang saya ketahui, kenapa negara ini sampai dijuluki negara Wahabi, orang-orangnya juga dai-dainya juga dai Wahabi. Gitu ya. Kenapa gitu? Ini sekilas aja pandangan panjang gitu ya. Dalil-dalil yang ada. Kenapa negara ini sampai dikatakan begitu? Dai-dainya juga sampai dikatakan begitu. Coba ya. Kalau kita lihat dalil yang ada dari zamannya Rasul, apa yang diwahyukan kepada Rasul tersebut? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa anna fa'budun. Tidaklah aku utus dari seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya la ilaha illa anna. Tidak ada Allah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Dari para rasul dulu, setelah pertama rasul adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu semua sampai yang ribuan, 25.000 atau ratusan ribu gitu ya. Itu semua diwahyukan adalah la ilaha illallah. Dakwah mereka adalah la ilaha illallah sampai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah la ilaha illallah. Berapa tahun? 13 tahun yang jazakumullah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kaumnya